Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa tarawihu, kemudian yang paling afdal sesudah rawatib yaitu salat sunnah tarawih. Wahia insyaruna rak'atan, dan dia salat tarawih itu 20 rakaat. Yusallimu min kulli rak'ataini, yang mengucap salam oleh seseorang dari tiap-tiap 2 rakaatnya. Wa waqtuha bainal isya'i wal maghrib, adapun waktunya salat tarawih yaitu antara sholat isya dan sholat wal fajri, baina isya wal fajri, antara sholat isya dan terbit fajar. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih menerangkan tentang sholat-sholat sunnah yang kita telah bedah bersama, bahwa sholat sunnah itu terbagi 3. Ada sholat punya waktu, ada sholat punya sebab, ada sholat sunnah mutlak, yakni tak terikat waktu dan tak terikat sebab. Dan sholat sunnah ini terbagi di sisi yang lain, ada 2, ada yang disunahkan berjamaah dan ada yang tidak disunahkan berjamaah. Sesudah kita mempelajari bahwa sholat sunnah yang tertinggi sesudah sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana, sholat istisqa, kemudian sholat witir, kemudian sholat rawatib. Kitab kita membagi begini, dan ini di dalam madhab Syafi'i tidak mu'tamad. Rawatib ini kan ada 2, ada rawatib mu'akkad, ada rawatib ghairu mu'akkad. Yang mu'tamad baik itu mu'akkad, adapun ghairu mu'akkad itu lebih tinggi daripada tarawih. Tapi kiai kita menyebutkannya adalah tarawih dulu, baru kemudian berbicara rawatib ghairu mu'akkad. Menurut musannif kita, tarawih dengan rawatib ghairu mu'akkad itu masih tinggian tarawih menurut kitab kita ini. Tapi dikritisi oleh banyak ulama mutakhirin madhab, enggak, rawatib secara umum, maukah dia muakkad ataukah ghairu muakkad, tetap kalau rawatib lebih tinggi dibanding tarawih. Sebab Rasulullah SAW, biar kata ghairu muakkad, lebih sering mengerjakannya, berbeda dengan tarawih, begitu. Sehingga mungkin kiai kita meninjau dari segi bisa berjamaah, sehingga tinjauan itu yang kemudian tarawih lebih tinggi dari ghairu muakkad. Namun yang mu'tamad dalam madhab adalah seluruh rawatib, baik itu mu'akkad maupun ghairu mu'akkad, lebih tinggi daripada sholat tarawih. Karena bahasa yai kita menggunakan summa masalahnya, itu berbicara peringkat namanya.
Saudara sekalian yang mulia, di antara sholat sunnah adalah sholat sunat tarawih. Tarawih kita harus sepakati dulu, kita harus pahami dulu prinsip hukumnya, bahwa sholat tarawih ini adalah sunnah. Ini yang harus dijadikan benang merah di dalam kita hidup keberagamaan, bahwa sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang kita pahami bersama. Yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, tentu luput dari fadilah. Ini dulu nih yang harus kita duduk bersama, baru ngomongin berapa rakaat. Biar kita jangan sampai menjadi ribut adanya dari tahun dal sampai detik ini ngomongin angka rakaat tarawih mulu, yang pada akhirnya yang ngacung duluan akhirnya yang kagak tarawih. Sebab kata yang 23 bahasa kampungnya plus witir maksudnya, kata dia yang paling benar, yang 11 begitu salah, kata yang 11 dia yang benar, yang 23 salah, maka kata yang agak terawih ini salah, kudu ada yang benar. Maka yang benar gua, kata yang kagak tarawih. Kita ndak usah, kita ngaji ini harus duduk dulu begitu, supaya kita benar adanya, jangan sampai kemudian menjadi ribut gitu. Karena saya ini demen mengangkat Islam yang rahmatan lil alamin, tidak sektarian yang menjadi ribut mulu begitu. Kapan kelarnya kita hidup ngurusin yang furu'iyah yang kecil, sehingga yang besar kadang luput dari kita. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang adanya pada bulan Ramadan saja. Disebut tarawih karena memang pengerjaannya setelah 4 rakaat orang Mekah itu selalu tawaf. Setelah 4 rakaat ngaso, gitu. Tarawih itu ngaso. Maka ngaso itu bahasa Arabnya tarawih. Ngaso dulu. Kalau kita sih ngaso ada juga, cuman nggak begitu lama. Baca la syarikalah lahul mulku, diri lagi itu. Karena kalau ngaso lama bubar juga itu. Walaupun tarawih itu pakai ngaso, jadi enggak begitu capek begitu. Kalau kita pengen buru-buru rapi. Sholat tarawih ini berapa rakaat? Sholat tarawih tentu kalau kita melihat hadis secara umum, biar kita duduk di tengah ngaji ini, adalah minimalnya 2 rakaat. Minimalnya. Jadi juga dengan tarawih 2 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, pakai apa hadisnya? Pakai hadis Bukhari. Hadisnya sahih tentu, karena Imam Bukhari. Sahihul Bukhari as-sahhul kutub fil ahadits riwayah. Hadis yang paling sahih dari seluruh hadis-hadis riwayat. Bukhari urutan nomor 1. Kata Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang mengerjakan qiyam Ramadan, dan tentu maknanya sholat tarawih, beriman kepada Allah, mengharapkan ganjaran, maka diampuni dosanya yang dulu-dulu oleh Allah.
Di sini Nabi enggak menyebutkan angka rakaat. Begitu maksud saya. Siapa yang sholat taraweh, di antara fadilahnya dosanya diampuni. Enggak menyebut angka rakaat, sehingga minimal sholat itu 2 rakaat. Bila kita sholat taraweh 2 rakaat, jadi namanya taraweh 2 rakaat. Begitu. Bila kita taraweh 8, jadi namanya taraweh 8 rakaat. Begitu. Bila taraweh kita wahya isyruna rakaatan 20, ya itu paling sempurna. Begitu. Yang penting harus benar cara mengerjakannya. Begitu. Jangan mengikuti mazhab Persija 4-4-3. Itu formasi Persija. Begitu. Gitu. Jangan 2-2-2-2. Silahkan terakhir mau 21 mau 3. Itu riwayatnya ada dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngaji karena ngaji pakai YouTube. Gitu belakangan ini ada yang rekam. Jadi saya harus duduk di tengah. Biar kita nggak ribut mulu dalam hidup. Dari dulu ngurusin begini aja. Orang udah nyampe bulan gitu. Kita masih ngurusin ini. Tarawih itu wahya isyruna 20 rakaat. Dari mana? Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, kana nasu yaqumuna ala hadi Umar ala 20 rakaatan. Bahwa para sahabat itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab berjamaah tarawih itu 20 rakaat. Dan semuanya tidak ada yang protes. Tidak ada yang menyalahkan. Dan karena memang Sayyidina Umar orang yang paling hati-hati tentang ajaran Rasulullah. Yang dibuat oleh Sayyidina Umar bukan angka rakaat, tapi berjamaah. Berjamaah itu real, kalau bahasa gampang, karangan Sayyidina Umar. Karangannya. Berjamaah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih itu enggak lama berjamaah. Satu malam berjamaah, orang ramai. Malam kedua berjamaah Nabi, ramai. Malam ketiga makin ramai. Keempat, Nabi enggak berjamaah salat. Tarawihnya kayak qobliyah dhuhr, masing-masing. Enggak keluar rumah. Salatnya Nabi, sisanya itu. Ketika Nabi ditanya, khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu anha. Ana khawatir jadi wajib. Nanti bakal ente repot, lemah kalau wajib. Jadi Nabi tidak tarawih berjamaah terus. Penyebabnya Nabi memiliki kekhawatiran. Dan namanya disebut hukum tarki, hukum meninggalkannya Nabi Muhammad. Apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak sama dengan dilarang. Begitu. Jadi at-tarku laisa bimaknal man'i di dalam ilmu sultan. Yang Nabi tinggalkan tuh enggak sama dengan bid'ah enggak. Karena memiliki alasan yang banyak. Salah satunya alasannya khasyah, khawatir umat jadi wajib. Coba kekhawatiran Nabi itu kalau terjadi tarawih wajib, apa enggak stres kita? Kalau wajib, orang dengar adzan Isya aja istighfar, astagfirullah. Udah Isya aja ya, mana belum ngerokok ngopi, itu kita. Begitu. Nah, gimana gitu? Tapi Sayyidina Umar kenapa kemudian berjamaah? Sayyidina Umar paham Rasulullah udah meninggal, wahyu kata bakalan datang. Begitu. Jamaah lagi. Begitu. Ubay bin Ka'ab lah menjadi imam untuk laki-laki. Berjamaah Siti Aisyah masih hidup. Dan semua banyak sahabat hidup. Zaman Sayyidina Umar itu, Utsman bin Affan, Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya.
banyak hidup, termasuk ya Sayyidah Aisyah masih hidup. Tidak ada yang memprotes. Namanya ijma para sahabat. Yang mananya bukan di angka rakaat. Karena sahabat juga mengerti ya, angka rakaat tarawih itu 20. Angka rakaat tarawih mengerti. Makanya bukan angka rakaat yang dibuat Sayyidina Umar, tapi berjamaah. Makanya Sayyidina Umar ketika orang udah kompak, hadisnya itu ni'matul bid'atu hadis. Bid'ah yang cakep tuh ini. Begitu. Setuju semuanya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib selalu kalau ziarah ke Sayyidina Umar, Allah menawwir qabr Umar kama nawwara masajidana. Imam Ali, ya Allah berikan cahaya yang banyak di kuburan Sayyidina Umar. Dia telah menerangi masjid. Ini tarawih, ini berjamaah ini. Baru dari zaman Rasulnya enggak. Begitu. Yang lebih baru lagi untuk diributin kotak amal, itu baru lagi. Itu mau dibidain juga. Begitu. Jangan siap pengurus masjid dari itu di mana. Begitu. Kultur baru juga. Jadi enggak kayak begitu tuh ngomongin bid'ah, maksud saya begitu. Tarawih ini berapa? Tarawih ini sepakat mazhab 4, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Hanya dalam Maliki riwayat yang paling kuat karena ada 2 riwayat, 20 rakaat. Itu bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid Al-Imam bukan Ibn Rusd Al-Qurtubi. Bidayatul Mujtahid fikih perbandingan madzhab itu dilihat sepakat Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tarawih jumlahnya 20 rakaat. Cuma hanya dalam Maliki ada 1 riwayat 36. Khusus buat orang Madinah. 36. Mekah 20 dari dulu. Dari dulunya. Itu begitu di Mekah. Hanya Madinah ngiri dengan orang Mekah yang bisa tawaf. Maka nambahlah rakaat 2. Sehingga totalnya jadi 36. Cakep. Di Yaman tarawih berapa? 24? Bukan. Di Yaman sampai detik ini. Jadi ada tarawih itu jam 8, ada tarawih jam 10, ada tarawih jam 12, ada tarawih jam 2. Masjidnya diatur. Itu yang udah selesai tuh tarawih yang jam 8 lari ikut tarawih lagi di masjid yang jam 10. Jadi itu aja udah 40. Udah selesai nih yang jam 10. Pindah lagi yang jam 12. Itu sampai sekarang banyak. Kayak begitu. Sampai kayak begitu. Sampai banyak ulama-ulama kita. Kayak begitu. Yang udah sampai 80 gitu. Sampai selesai sholat. Kayak begitu. Kayak begitu. Kita tanya itu sama guru-guru. Di sini nggak begitu. 20 aja diribut. Apalagi nambah. Jangan. 20 aja diribut. Begitu. 20 juga. Begitu. 20. Tarawih. Dari dulu. Nggak ribut enggak. Bukan 20 ini mengkias dengan dohor dari 5 rakaat. Bukan. Itu keliru. Orang yang mengatakan begitu. Kiasnya adalah salah dia. Nggak bisa disamakan. Menuduh kayak begitu. Gitu. Kalau itu 20 rakaat. 20. Begitu. Walaupun orang yakin 20. Ada juga yang nggak sampai kelar. 20. Baru seminggu juga masih sudah kosong. Pernah bilang 20 juga begitu. Kan ada kayak begitu juga ya. Di kampung kita juga, saya khawatir yang lainnya juga ikut juga begitu. Jadi saya tuh kurang begitu tertarik, cuman karena kita lagi ngaji, mau tidak mau
ilmu nggak boleh diumpetin gitu, kita harus terangin gitu, karena li annakati mala ilmi malon, menjadikan ilmu ya dilaknat, kita nggak boleh. Jadi ya terang itu 20. Tapi andai ada orang begitu, maksud saya mengerjakan tarawih 8, ya silakan saja. Yang penting dua-dua begitu. Tidak bisa merujuk pada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Jangan sampai perbandingannya salah. 20 ikut Umar. Begitu kan. 23 gitu nyebutnya ya. 23 ikut Umar. Kalau 11 ikut Siti Aisyah. Menurut ente, dekatan mana Umar sama Aisyah? Ini namanya pertanyaan menggiring untuk menuju opini yang keliru, hipotesa disusun. Namanya pertanyaan menjebak, begitu. Enggak begitu dulu, enggak. Orang Aisyah aja orang tarawih sampai 20 ikut jadi makmum. Orang dia hidup cuma sedang Umar, begitu. Ini kan ngarang. Dia hanya mempertahankan hadis riwayat Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah lebih, baik di Ramadan maupun bukan Ramadan, 11 rakaat. Orang kadang keliru, kata Aisyah 11. Dia enggak baca tuh hadisnya, mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, gitu. Dia enggak dibaca tuh bunyi itu. Apalagi dia enggak baca latar belakang pertanyaan. Jadi setiap ungkapan itu dalam Islam ada sanadnya, ada sababnya. Namanya dalam hadis sababul wurud, terjadinya omongan. Dilihat, jangankan omongan Nabi, omongan teman kita aja Bang Haji Uud, itu harus ditelaah. Begitu. Gua udah seminggu kagak masak. Begitu. Iya, bukan seminggu, sebulan kagak masak bininya ya. Jadi harus dipikirin. Omongannya mana tuh, ngaji kata orangnya. Ya, enggak ngaji. Ya Allah. Tuh begitu. Siti Aisyah ini kan jawab, Nabi itu mau Ramadan ke, mau kagak Ramadan ke, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai Sa'ban 11. Dari ini aja kita bisa pahami sholat apa yang diomongin Aisyah. Begitu. Yang ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Begitu. Orang nggak melihat itu. Ditanya, Aisyah mau dekatan mama Nabi. Begitu. Ya tergantung. Di barisnya di mana. Kan bukan begitu cara jawab. Lalu lihat. Sayyidah Aisyah kan ditanya tentang witirnya Rasulullah oleh muridnya. Berapa Rasulullah witir, wahai Siti Aisyah? Lah dijawab oleh beliau, mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, 11. Itu witirnya Rasulullah. Kalau kita kan mirip-mirip dikit, mirip-mirip. Kita alhamdulillah Ramadan witir 3. Kalau bukan Ramadan tidak. Tipis. Bagus. Ramadan 3. Bukan Ramadan 3. Tidak. Ya, dia pakai doang. Beda tipis. Nabi mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Maka Nabi memang orang yang tahu kebaikan, ngerjain yang paling topnya. Terus 11 ya Ramadan. Kita mau ikut nih sama Siti Aisyah, tambah ribut lagi. Begitu. Berarti kan 20 tambah 11. Kan begitu. 3 aja udah dah.
Jadi 23, 23 enak. Begitu. Kayak begitu. Bukan ngomongin tentang taraweh Siti Aisyah. Ditanya itu tentang witir. Makanya jawab fi Ramadan wala fi ghairi. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, 11. Dan sepakat seluruh ulama tidak ada taraweh di luar Ramadan. Itu berarti menunjukkan kagak ngomongin taraweh. Sholat apa yang ganjil begitu? Ya ganjil pas sholatnya witir. Itu dari begitu. Maka taraweh ini jumlah rakaatnya di luar masyarakat Madinah dalam matematik itu adalah 20 rakaat. Tapi untuk masyarakat Madinah dalam matematik satu riwayatnya 36, satu riwayatnya tetap 20. Semuanya sama dan ikuti aja nih mazhabnya. Udah enak, aman, nyaman, udah gitu 20 rakaat taraweh. Jangan juga dibandingin 20 mabul 8 pelan. Tinggian mana? Nipu yang gitu. Jadi jawabannya menggiring. Pertanyaan tuh, kalau menggiring kita jangan mau. Kalau diinjak, kok jangan mau diinjak, injak lagi. Balik jawabannya. Tinggian mana? 20 mabul sama 8 pelan. Jawab. Tinggian mana? 8 sama 20 diarah 20 gitu kan pelan sejus begitu jawabannya. Jadi jangan bandingin apa yang terburuk, jangan salah. Jadi tarawih itu 20 rakaat dalam setiap malamnya daripada bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? 20. Boleh saja niatnya usolli sunnat tarawih. Boleh. Boleh juga usolli sunnat al-qiyami min Ramadan. Silakan. Niatnya mau bagaimana? Atau niatnya pakai min. Usolli rakaataini min tarawih. Boleh juga. Enggak apa-apa. 20. Begitu. 20 rakaat. Dan ini yang disepakati oleh ulama. Begitu tentang tarawih. Dan tidak ributnya karena belakangan. Berapa kali salam? Begitu. Yusallimu min kulli raka'atin. Salamnya setiap 2 rakaat. Artinya bila mana Anda sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, pastikan tidak sah. Tuh begitu. Karena tarawih itu kudu yusallimu min kulli rak'atain. Begitu. Sehingga falau sholla bi arba'i raka'atin bi taslimatin wahidatin lam tasih. Siapa orang sholat 4 rakaat 1 salam tarawih, janjinya pastikan kagak sah. Dapat ganjaran ya kagak. Tapi kan ada 4-4-3, ya ada, namanya mazhab Persija. Boleh Persija 4-4-3, boleh nggak? Boleh. Jangan 4 tarawih. 2. Jangan 4. Saya di beberapa masjid tempat taklim ini dari dulu masih banyak yang, mohon maaf bahasa kita orang bukan orang NU. Saya tidak kemudian mencampuri rakaat. Saya cuma meluruskan 2 aja, Bang. Mau 8 nggak apa-apa, 2. Masih bagus 8 daripada kagak. Asal 2. Setuju saya, nggak apa-apa. Begitu, jangan ribut. Begitu. Kita habis puasa, ribut. Mana buka juga belum kenyang. Salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak jadi.
Makanya saya kalau di komplek-komplek, kalau dibilang sebelah saja ya, iya baik. Yang penting dua-dua ya, gitu. Dua-dua. Dua-dua. Kan bagus. Mau ente 20 juga uploadnya segitu. 23 sama 11 kan ringanan ya kan. Itu aja jangan aku ya. Sampai pernah diajarkan oleh Hadratus Syekh Mualim Sabiadan. Ini hebatnya Mualim Sabiadan itu kalau bahasa kami luar biasa. Bilang otot, mau 4 juga terima aja. Begitu. Ada tuh beliau punya nasihat. Nggak tahu kalau yang lain dapat nggak nih kayak nasihat di saya. Niatnya gimana? Sholat sunnah mutlak. Yang penting berkata. Kita hebat. Yang penting kagak ribut, bahasa berkata kecandaan doang. Yang penting kagak ribut. Kita niat aja ngimamin sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat 1 salam boleh. Tahu kagak dia niatkan Allah dia biar. Yang penting berkata, enggak ribut udah. Jadi tuh kata kita hebatnya ulama bijak karena lebih mengedepankan ukhuwah. Itu sampai kayak begitu tuh dalam bahasa beliau menyampaikan. Tapi tetap kita memohon doa ya. Ada juga yang bagus kawan kita, Allah yarham, kuburannya terang juga. Begitu. Ngimamin. Begitu. Mintanya 8, tapi dia jatuh. 8 aja. Begitu. Ini jawabannya bagus juga. Dan saudara saya sampaikan kalau mau ikutin ya monggo jawaban ini. Begitu. Orang Pondok Pinang. Begitu. Ngimamin anak presiden. Tinggalnya di Pondok Indah, gitu. Saya nggak sebut anak presiden siapa, gitu. Ya sudah aja, gitu. Nyari diri dah. Gitu. Jadi bagaimana minta 11 ini, dia jawab cantik, Bapak. Kalau 8, saya ini yang biasa saya pakai kalau 8 sampai jam 2 baru rapi. Sebab saya yasinan kelar Pak. Begitu, itu biasa kalau 8. Udah jam 2, udah sahur. Ya kalau 8, tapi kalau 20 itu nggak nyampe tengah jam rapi. Sebab saya bacanya salamun qalam ya Rabbir Rahim. 20 aja dah. Itu begitu. Ada jamaah Madim Sabiadan. Akhirnya beneran dia pakai tiap rakaat. Wadhalin amin. Salamun qalam Ibrahim. Allahu Akbar. Kan cepat ya. Jadi 20 menit rapi. Itu kata beliau. Habis salam mau pulang dibisik. Besok malam ngimamin di rumah saya. Pakai 20. Jadi ternyata orang tuh bukan angka rokaatnya, cepatnya. Begitu kalau saya pahami masyarakat tuh, begitu maksud. Jadi macam-macam cara orang itu. Ini kisah-kisah nyata dalam kehidupan begitu. Itu begitu. Kalau kita orang 20 ya baik, 8 baik, 22 ya baik, 22. Lanjutin aja nanti di rumah. Begitu. Udah terawih, udah rapi, terus tinggal nambahin lagi 12 lagi. Begitu. Artinya enggak usah ribut, maksud kami begitu. Gitu. Jangan sampai jadi yang kagak-kagak gitu. Karena enggak bagus kita mesti begitu. Akhirnya yang kagak ibadah kita enggak komentari gitu. Dan ini kurang bagus buat ukhuwah Islamnya kita gitu. Gara-gara begitu doang gitu, jadi meruncing gitu. Tapi real kalau ditanya ajarannya ya 20. Penentuan 20 rakaat itu sepakat semua sahabat melalui hadis yang yang sahih hadis mauquf. Itu aja. Dari hadis dari tapi biar kata dhaif angkat itu ijma semua sahabat.
Karena Umar tidak ngarang. Tidak ada yang artinya mereka tahu Rasulullah itu seperti begitu terkait dengan jumlah rakaat. Makanya Madzhab Malik memilih 36 kan begitu. Ada perubahan. Tapi ingat salahnya 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, begitu. Begitu. Kalau lebih daripada 2 rakaat salah jadi 4 rakaat 1 salah, pastikan tidak jadi. Tidak jadi. Enggak jadi. Kalau lebih dari itu. Bagaimana kalau pengen jadi? Kayak tadi, kalau ngimamin, yang saya ngajarin. Takut ente juga disuruh komplek. Gara-gara ogah kalau 8 ogah. Ya sudah rugi. Kita dapat berkah. Dapat ini. Jadi musuhan kan rugi. Udah ambil aja, nggak apa-apa. Usulin 2 rakaat sama-sama. Itu yang saya selalu lakukan kalau ngerjain di komplek-komplek. Begitu disuruh ngisi nasihatan di belakangan masih ngalamin juga. Bang Dila ini tahu, ya kenapa jadi aja. Nggak ada ribut. Enggak apa-apa, begitu. Jangan sampai pada akhirnya yang enggak ibadah enggak kita salahin, yang ibadah kita salahin. Itu aja saya demi ukhuwah aja. Begitu. Meski semua kita ulama berbagai madhab itu begitu. 20 rakaat tarawih ini. Suratnya apa? Yang bagus ya semalam sejuz. Itu yang bagus. Semalam sejuz. Tapi kita nggak kuat. Kelas kita nih. Kecuali di Mekah karena memang semuanya kuat. Jadi kuat juga. Begitu. Karena memang udah begitu. Tapi di kampung ya Allah boros sejuz. Imam aja mesti tanya imam siapa? Kok Ahmad? Lama. Pindah. Tuh begitu. Itu yang model kayak begitu. Yang tukang ngajinya. Apalagi yang kagak ngaji. Benar nggak? Ya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa sejuz, ya yang lain aja. Itulah yang diatur. Kalau saudara mau 8 mumpung ngaji, bagaimana sholat apa kalau 8? Kalau saya nih ya, gitu bukan ajaran agama sih, nggak takyin begini. Kalau 8 karena mereka nggak demen amal hakumut gitu. Baca aja Yasin. Yasin 83 ayat. Dibagi 8, baca 10 ayat. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, kelar. Itu sama orang kampung, nih pengalaman. Dikasih duitnya gede. Khatam Yasin terawih. Oh khatam Yasin, saya baru dapat juga tuh ilmu khatam Yasin. Khatam Yasin, cakep. Undang lagi kau dapat duit lah. Ya, jadi jangan bikin susah. Itu begitu. Kata kita Yasin kan 83, bagi 3 aja. Bagi 3, bagi 10 aja, bagi 8 kan 10 ayat ya, baca 10 ayat. Ya. Nggak demen ala umat dulu, emang dia bida mulu begitu. Yasin nggak kata bida juga sih, cuma khatamnya luar biasa, khatam Yasin itu begitu, nggak dikata bida juga sih, nggak begitu. Yang penting nggak ribut lagi. Itu begitu, ini amalia saya itu ya, begitu tuh. Jadi kita orang di masjid-masjid non NU begitu. Ya dari dulu sampai sekarang gitu masih ngisi-ngisi karena kita orang begitu gitu, nggak mau ribut terang lebih begitu. Karena mohon maaf setelah ketemu Madem Syafi'adan ini jadi apa ya, jadi ya udah dah gitu. Kira-kira ukhuwah Islamnya itu lebih banyak dikedepankan, enggak kayak dulu sama kita juga falak juga kayak sebagian orang belum. Beda juga sama pemerintah yang ngeri kitabnya kata kita kan. Kita begini beda apa. Tapi pasti jahat mulai pemerintah aja gitu ya,
begitu kita demi ukhuwah Islamiyah begitu. Jadi tarawih ini 20. Kalaulah kita kayak surat-surat yang kita baca silakan. Al-Qumut gitu, Qul 15 pertama itu juga bukan orang Indonesia punya, bukan. Dari Mesir itu dulu yang ngajarin awal mencontohkan begitu. Kita lihat dari ulama-ulama kita juga begitu. Itu bagus lah, begitu bagus. Daripada kita baca surat-surat yang lain yang bakal nggak hafal, makmumnya repot. Baca selalu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa imamnya lupa, asa lah kagak bisa terus, asa hese aing makmum juga. Oh iya begitu, udah yang bisa aja lah Qumut, makmum juga hafal. Jadi kalau kita lupa juga dia ngingetin, yang gampang aja lah. Kalau di masyarakat itu ya siru ada siru yang gampang aja. Jangan dibikin susah-susah. Jangan begitu. Jadi kita yang enak-enak aja lah. Enak-enak aja gitu. Begitu. Karena kita lagi kajian gitu ya, kita terangin semuanya supaya kita sedikit banyak berdebar, tidak begitu banyak kaku di dalam kehidupan. Kemudian itu tarawih 20 per 2 rakaat sama, per 2 rakaat sama. Ada pengitir nanti di depan atau udah kelewat itu 3 sekaligus boleh, 2 1 juga boleh. Itu ada dalil-dalilnya. Silakan kita ambil yang mana. Begitu hanya yang lebih tinggi tentu yang banyak kerjaannya. Kalau dibikin 2 1 berarti takbiratul ihram 2, dari tidak 2 kali, begitu berarti taknya 2 kali, salamnya jadi 4 kali, begitu salamnya, begitu tasawufnya 2 kali, begitu. Kalau 2 1, kalau sekaligus takbiratul sekali, tidak sekali, tasawuf sekali, salam 2 kali, kanan kiri. Jadi kerja setengah hari sama kerja sehari, orang kampung juga tahu gajinya nggak sama. Tentu gedean yang sehari gitu, kerjaan dikit sama banyak ini beda begitu. Begitu makana aksaru fi'lan kana aksaru fadulan. Yang banyak perbuatannya tentu banyak fadilahnya begitu. Tapi tidak kemudian 3 sekaligus tidak disalahkan. Jangan disamakan witir dengan sholat maghrib, yakni 2 tasahud, bukan 3 sekaligus, bukan 3 sekaligus, ada jalannya tapi tidak pakai tasahud awal, kurang lebih begitu. Bukan maknanya tidak boleh sekaligus 3, bukan. La tusyabihun bidrabil maghrib, kata Nabi, jangan samain witir dengan maghrib, bukan maknanya jangan 3 sekaligus, tapi bukan jangan 2 kali tasawuf. Itu begitu. Lalu kapan waktunya? Wa waktuha bainal isya'i wal fajri. Adapun waktu pelaksanaan sholat tarawih sesudah mengerjakan sholat isya, sebelum adzan subuh. Begitu biar gampang. Sesudah sholat isya walaupun masih waktu maghrib, boleh-boleh. Yang penting sesudah sholat isya, bukan sesudah waktu isya. Bukan. Bedakan. Sesudah waktu isya berarti kudu adzan isya, enggak. Sesudah sholat isya. Sehingga bila saudara bepergian jauh, musafir, ziarah ke Cirebon, Ramadan, lah sholatnya jamak qashar, maghrib 3, isya 4, atau isya 2 di qashar gitu, enggak jamak doang. Nah kan kalau maghrib jam 6, 3 rakaat ditambah 2, ya paling 10 menit dalam. Kan baru jam 10, anggap bisa jam 7, kan masih ada 50 menit. Udah sholat isya belum? Hah?
Udah sholat isya belum kita? Udah waktu isya belum? Belum, tapi kita udah sholat isya. Boleh langsung tarawih. Begitu, karena kita sudah sholat isya. Begitu. Begitu. Bukan sesudah waktu isya. Sehingga bagi musafir bisa aja terjadi sholat tarawihnya masih maghrib. Jangan salahin. Kalau ada orang tarawih waktunya masih maghrib, kita harus jawab mungkin dia musafir dan mengerjakan sholat secara jamak kosong, sehingga dia sholat tarawihnya masih waktu maghrib tapi udah ngerjain sholat isya. Sebab di dalam kitab yang saya ngaji malam Selasa waktu itu waktunya antara sholat isya dan sholat fajar. Artinya sesudah mengerjakan sholat isya dan sebelum terbit fajar, sama seperti sholat witir. Witir sama sesudah sholat isya sebelum subuh, walaupun waktunya masih maghrib. Saya banyak ngajarin kawan-kawan majelis kalau bepergian jauh keluar daerah, mesti saya suruh sholat witirnya habis sholat masih waktu maghrib. Habis maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Saya suka tanya, udah sholat isya? Udah ada isya? Belum. Udah sholat isya? Udah. Sholat witir, biar ente nanti ingat sama ilmu. Saya suka begitu. Jadi habis sholat witir, udah selesai witir baru udah boleh. Udah sholat witir, udah ada isya? Belum. Boleh aja, baik. Udah paham namanya. Supaya jangan sampai kita keliru sesudah mengerjakan sholat isya. Bagi seorang musafir ya boleh dia, karena waktu darurat namanya, waktu uzur udah masuk buat dia. Buat kita yang mukimin ya nggak boleh tentu. Nyontoh begitu, inilah yang disebut rahmatan lil alamin, ajaran Nabi. Ya bagi kita nih, kalau belum nggak kemana-mana ya jangan kan gitu. Kan kita kan musafir begitu, kita tetap habis azan isya begitu, dan habis sholat isya dan kita belum sholat isya gitu. Itu begitu. Ini adalah tarawih. Adapun doa-doa, ya doa kamili segala macam, ya itu adalah bagus, karena malam Ramadan, malam mustajab, doa itu adalah bagus. Silakan diamalkan. Anda yang enggak begitu doanya, enggak apa-apa juga. Jangan disalahin orang doa bagus begitu. Silakan. Makanya kalau ada beda-beda enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Silakan dikir-dikirnya itu. Ikuti yang ada. Madarihim madun tapi darihimu, wa artihim madun tapi artihimu. Beradaptasilah selama ada di daerah mereka dan berbuat redolah selama ada di bumi mereka. Artinya adaptasi, ikuti aja. Orang kampung itu temannya sholat tarawih asabakumullah, ikuti. Sebab kalau agak diikuti jadi ribut. Ajarakumullah asabak sama aja, ganjaran juga, cuma gara-gara kalimat doang kata jadi ribut begitu. Jadi tarawih waktunya sesudah sholat isya dan sebelum sholat subuh, artinya sebelum masuk waktu subuh terbit fajar. Maka adapun surat dan lain sebagainya adalah sunat, pikir-pikir bacaannya adalah sunat. Silakan Anda isi dengan pikir-pikir seperti apa yang dilakukan di kampung-kampung kita. Itu adalah ulama udah bimbing kita di dalam berjamaah roti. Silahkan, ada yang pasal rahmah baca yang hamar rahimi, ya itu silahkan, adalah munasabah dari semuanya itu. Intinya nggak apa-apa begitu, baca doa kami enggak apa-apa juga, itu bagus dan itu udah masyhur begitu. Yang orang mukhlis ya, orang yang ikhlas, tandanya dibaca oleh banyak ulama.
yang doakan ini. Ada berbitir dan beberapa doanya dari Rasulullah SAW yang masa keimanan dari iman kurban Rasul itu kan doa Rasulullah. Ada riwayat banyak itu. Kalau untuk itu, inilah kurang lebih kita ngomongin tentang sholat tarawih. Singkatnya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat seia sekata bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dan diikuti oleh para tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya. Tidak ada yang mengingkari satupun daripada ulama-ulama salaf tentang sholat tarawih ini. Tidak ada, semuanya mengiyakan 20 rakaat. Tapi kembali, kalau ada orang ngerjain 2 rakaat, jangan diomelin, biarin dia. Mungkin dia capek atau ada hal lain dia mau dikerjakan di tempat lain, itu silakan saja. Kita husnudon sama orang kira-kira begitu. Tapi intinya tarawih ini jumlah rakaatnya 20 dengan 10 kali salam. Artinya per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam, dan per 2 rakaat salam. Kurang lebih demikian, dah segini aja. Nanti kita nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau luar sumpah, silakan. Kalau ada. Baik. Guru, saya ingin bertanya berkaitan sama kajian yang lalu mengenai pengkodoan sholat sunnah. Iya. Iya. Karena emang ganjaran sholat tarawih itu besar juga dan waktunya hanya Ramadan. Ketika satu malam kita lewatkan, apakah boleh dikodo juga di malam berikutnya gitu? Iya, baik. Kalau ditanya itu saya kurang paham nih Bang Agus. Apakah tarawih ini termasuk sholat yang kemudian maksudah yang kemudian itu bisa dikodok pada malam berikutnya gitu, ataupun sekarang langsung begitu, nggak mesti malam berikutnya. Karena malam berikutnya boleh, jadi sekarang juga boleh, rumusnya sekarang ataukah tidak. Saya bagian ini saya belum paham ilmunya, belum paham. Kalau tarawih ini tergolong daripada sunnah ghairu maksudah bidatihi, maka dengan sendirinya tidak ada qadha tarawih. Tapi kalau tarawih sholat sunnah maksudah kayak witir, kayak qabliyah ba'diyah rawatib, maka ada qadha itu. Tapi saya nggak paham, mungkin ada yang lain bisa bantu. Coba nanti dicek. Tapi intinya saya bagian ini anda ingat nih di otak saya ini ya, ada boleh nggak kita bapak nggak ketemu ini, nggak ikut, saya nggak tahu dah tuh begitu. Wallah a'lam. Ya baik. Di antara dua sholat tarawih ini, kalau tanpa diberi jeda itu langsung naik, itu habis salam langsung naik. Sebetulnya kalau berbicara boleh, bagusnya harus jeda sebentar, memberi jeda. Jadi karena apa? Kalau langsung tidak kuat orang, makanya dikasih jeda. Doa pakai dah gitu, begitu jeda, begitu. Boleh aja dengan langsung itu, boleh. Begitu, boleh. Gitu, enggak jeda. Mungkin karena langsung, karena bacaan surah kita pendek, nggak seperti orang-orang dulu. Gitu. Kalau orang-orang dulu yang bacaan panjang, mesti duduk juga sih, nggak bakalan langsung. Karena kakinya sambil pegang. Kira-kira begitu. Tapi boleh dengan langsung, itu nggak ada larangan. Habis salam langsung diri, nggak baca sama sekali. Cuman bagusnya dikasih jeda. Kasih jeda minimal apa kayak Rabbana atina kayak ini biasanya ganti fadlan minallahi wa ni'mah gitu kan, untuk memberi jeda biar enggak langsung begitu. Itu bagus, tapi bukan itu doang bacaannya, artinya baca yang lain juga boleh, mau baca apa kayak gitu, selingannya gitu silakan saja. Tapi intinya bukan tarawih aja, sholat sunat tuh kalau banyak begitu bagusnya dikasih jeda. Habis sholat ngaso dulu bentar, asal dulu bentar aja gitu, biar nggak langsung begitu. Kadang Muhammad keram juga secara zahir itu begitu, tapi kalau ditanya haram kan, tentu tidak haram. Anda dia langsung nggak apa-apa, boleh saja langsung 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, nggak apa-apa.
dengan kayak begitu juga. Boleh. Ada juga yang ini duduk yang ubah posisi setelah itu. Kalau berbicara rubah posisi, berbicara sunat. Jadi sholat itu jangan satu tempat begitu, supaya banyak bumi yang menyaksikan. Alasan inilah yang kemudian rubah posisi. Cuman ini nggak umum di kita. Begitu, kalau kayak begini nih, maka repot. Apalagi masih luar suruh muter di dalam depan itu. Belum ke rapiah ke depan, udah berubah. Ada sebagian tempat barangkali di beberapa masjid kita ngikuti begitu, muter gitu ada barangkali. Begitu. Biasanya orang sawah biasanya kayak begini nih. Salafi Wahabi biasanya itu dia sawah. Gitu. Nah, iya, kita ikutin abang kita di dia begitu. Ya, kadang begitu, dia muter, enggak apa-apa. Bagus juga biar nggak jenuh, begitu kira-kira begitu. Jadi banyak posisi kira-kira begitu, yang kayak begitu. Boleh saja lah. Artinya bagus kayak begitu. Cuman di kita nggak umum. Kalau kita begitu, biasanya sholat sunat, makanya kadang kalau bisa gitu, kayak macam tahiyatul masjidnya di sebelah mari. Entah tadi kan kalau kita kan Jumat tuh suka kosong tuh. Entah dia Jumat dia maju gitu. Entah Jumat maju gitu. Itu biar banyak tempat jadi saksi. Ini hadisnya lain gitu. Dari hadis inilah ditarik di pada bagian ibadah sehingga per 2 rakaat ganti posisi. Itu saja. Dan itu bagus begitu. Kalau begitu, cuman kita repot kayak begitu. Repot orang kita. Apalagi dia bawa tas gede banget. Ya kayak begitu repot begitu. Ya. Ngaji juga bukan sholat ngaji juga boleh ganti posisi, boleh ganti posisi. Silakan saja. Bahkan ada juga perempuan bilang begitu sama lakinya, bang, kalau bisa mulai besok ganti posisi. Gitu. Kata lakinya yang bagaimana? Ya abang yang nyuci, ngomong atau berat. Kalau posisi kayak begitu berat begitu. Jadi nggak apa-apa itu. Ada ajarannya tapi tidak umum di kita untuk dipakai di kita. Untuk dipakai yang kayak begitu. Gitu. Allah alam. Baik. Tadi yang masalah niat tuh, iya. Per 2 rakaat niat, iya. Atau di awal digabung langsung, kemudian tarawihnya, ya, kemudian witirnya niatnya gimana kalau sekiranya yang sebelah kan 2 rakaat. Baik, jadi berbicara niat tarawih menit witir sama, artinya boleh saja kita ngomongnya pakai min, rakaataini minal witri boleh. Dan kalau ngomong begitu, itu yang paling kuat secara jujur. Pakai rakaataini minat tarawih, pakai min gitu. Karena 20 rakaat ini tidak terpisah begitu. Itu yang paling tingginya di dalamnya. Tapi kita ulama kita mengikuti daripada pendapat yang cukup banyak juga di dalam kalangan mutakhirin Syafi'iyah. Nggak usah pakai min, sehingga witir aja usul witir rakaataini. Enggak rakaat ini minal witri begitu, enggak pakai min, enggak apa-apa. Di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal itu menjelaskan itu, enggak pakai min, enggak apa-apa begitu, termasuk witir gitu. Kalau pengen enggak direwetin ya yang umum muqaddimatil witri atau muqaddimatit tarawih begitu. Itu kalau pengen tidak diributin sebagian orang begitu, namanya ambil jalan tengah. Silakan aja usolli sunat muqaddimatit tarawih, enggak apa-apa itu. Tapi kita enggak umum karena kita diajarkan usolli sunat tarawih rakaatain begitu, rakaatain. Tapi andai kita niat di kita ditulis niatnya bagaimana, silakan ada niat rakaat min qiyam Ramadan, rakaat ini minat tarawih, atau usolli sunat tarawih, semuanya dibenarkan, mu'tabar, boleh saja gitu. Tapi kan ada kiai bilang ini enggak kudu pakai minal witri, itu boleh juga. Emang ada kiai yang melarang kayak begitu, yang kudu mensyaratkan itu ada, tapi tidak banyak ulamanya gitu. Artinya makhluk khilaf bainal fuqaha itu yang kayak gitu. Jadi sehingga niat-niat yang umum usolli sunat tarawih rakaat ini gitu, enggak apa-apa begitu, karena bakal ditotal keseluruhannya, tetap seluruhnya ganjil. Kurang lebih demikian.
Sudah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada